Subhanallah, tahukah Anda bahwa setiap kali Anda menyebut nama seseorang, ada getaran misterius yang terjadi di alam gaib yang tidak bisa kita lihat. Bayangkan jika saya katakan kepada Anda bahwa nama yang diberikan orang tua kepada anak mereka bukan sekadar label, tetapi sebuah kunci rahasia yang membuka pintu takdir di alam malakut, dimensi spiritual yang mengelilingi kita setiap detik. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap huruf dalam nama Anda memiliki frekuensi spiritual yang bergema di langit ketujuh, dan para malaikat mencatat setiap getaran tersebut dalam kitab yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Ini bukan dongeng atau cerita khurafat, melainkan hakikat yang tersembunyi dalam ajaran Islam yang mendalam, yang sayangnya jarang sekali dibahas oleh para ustadz di mimbar-mimbar masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang budiman, selamat datang di channel yang akan membuka mata spiritual Anda terhadap misteri-misteri agung dalam Islam yang selama ini tersembunyi. Saya sangat berharap Anda dapat meluangkan waktu untuk memberikan like pada video ini jika informasi yang akan saya bagikan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe serta tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan mendalam lainnya tentang rahasia-rahasia spiritual dalam Islam yang jarang diungkap. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memperhatikan nama-nama yang diberikan kepada anak-anak Muslim? Mengapa beliau sampai mengganti nama-nama yang tidak baik dengan nama-nama yang lebih mulia? Ini bukan sekadar urusan kesopanan atau etika sosial, tetapi berkaitan erat dengan hukum-hukum gaib yang mengatur alam semesta ini. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian, maka baguskanlah nama-nama kalian." Hadits ini bukan sekadar perintah untuk memilih nama yang bagus, tetapi mengandung rahasia kosmik yang menghubungkan dimensi dunia dengan akhirat. Mari kita mulai perjalanan spiritual ini dengan memahami apa itu alam malakut. Dalam terminologi tasawuf dan metafisika Islam, alam malakut adalah dimensi spiritual yang berada di antara alam materi atau mulk yang kita tinggali ini, dengan alam jabarut yang merupakan dimensi ilahi yang lebih tinggi. Alam malakut ini dihuni oleh ruh-ruh yang mulia, para malaikat, dan berbagai entitas spiritual lainnya yang tidak bisa kita persepsikan dengan panca indera biasa. Yang menakjubkan adalah, setiap nama yang ada di dunia ini memiliki representasi dan eko di alam malakut. Ketika seorang anak diberi nama, bukan hanya identitas duniawi yang diberikan, tetapi juga sebuah vibrasi spiritual yang akan mengikuti jiwa tersebut sepanjang hidupnya, bahkan hingga ke alam barzakh dan kehidupan setelah mati. Imam Al-Ghazali dalam masterpiece-nya, Ihya Ulumuddin, menjelaskan bahwa setiap huruf dalam alfabet Arab memiliki nilai numerik dan spiritual yang disebut dengan ilmu huruf atau abjad. Huruf alif memiliki nilai 1 dan melambangkan keesaan Allah, huruf ba memiliki nilai 2 dan melambangkan dualitas antara hak dan batil, dan seterusnya. Ketika huruf-huruf ini dikombinasikan untuk membentuk sebuah nama, tercipta pola energi spiritual yang unik. Misalnya, nama Muhammad yang terdiri dari huruf mim, ha, mim, dal. Dalam ilmu huruf, setiap huruf ini memiliki makna esoterik. Mim melambangkan air kehidupan dan rahmat, ha melambangkan hakikat dan kehadiran ilahi, dan dal melambangkan pintu dan jalan menuju Allah. Kombinasi huruf-huruf ini menciptakan resonansi spiritual yang menghubungkan pemilik nama dengan sifat-sifat kenabian dan kesucian. Sekarang, bayangkan betapa berbedanya energi spiritual yang tercipta jika seseorang diberi nama yang memiliki makna negatif atau berkaitan dengan kemaksiatan. Nama tersebut akan menciptakan getaran yang berbeda pula di alam malakut, dan ini dapat mempengaruhi takdir dan perjalanan spiritual si pemilik nama. Dalam kitab-kitab tasawuf klasik, para sufi besar seperti Ibnu Arabi dan Abdul Karim Al-Jili menjelaskan bahwa nama bukanlah sekadar simbol, tetapi merupakan manifestasi dari sifat-sifat ilahi yang tercermin dalam ciptaan. Setiap nama yang baik adalah cerminan dari Asmaul Husna, nama-nama indah Allah yang berjumlah 99,
dan bahkan lebih dari itu menurut sebagian ulama. Yang lebih menakjubkan lagi adalah konsep tentang Ism al-Azam atau nama terbesar Allah yang tersembunyi. Para ulama berbeda pendapat tentang nama mana yang merupakan Ism al-Azam, tetapi mereka sepakat bahwa siapapun yang mengetahui dan mengamalkan nama tersebut dengan benar akan memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Beberapa ulama berpendapat bahwa Ism al-Azam tersembunyi dalam kombinasi huruf-huruf tertentu dari Asmaul Husna. Nah, disinilah keajaiban nama ruh di alam malakut menjadi semakin jelas. Setiap muslim memiliki apa yang disebut dengan nama rahasia atau nama spiritual yang hanya diketahui oleh Allah dan para malaikat. Nama ini berbeda dengan nama duniawi yang diberikan oleh orang tua, tetapi terkait erat dengan misi spiritual dan takdir ilahi si individu. Dalam tradisi sufi, proses mengetahui nama spiritual ini disebut dengan kasf atau penyingkapan. Seorang salik atau penempuh jalan spiritual yang telah mencapai makam tertentu kadang-kadang diberitahu nama spiritualnya melalui mimpi, ilham, atau pengalaman mistik lainnya. Nama spiritual ini kemudian menjadi wird atau zikir khusus yang diamalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Imam Jalaluddin Rumi, penyair sufi terbesar sepanjang masa, dalam salah satu puisinya menyebutkan bahwa setiap jiwa memiliki nama yang ditulis dengan tinta cahaya di langit ketujuh, dan nama itu akan dipanggil ketika saatnya jiwa tersebut kembali kepada Sang Pencipta. Inilah yang dimaksud dengan panggilan nama di hari kiamat yang disebutkan dalam hadits tadi. Lebih jauh lagi, dalam ilmu metafisika Islam, disebutkan bahwa setiap kali kita menyebut nama seseorang, energi spiritual kita terhubung dengan energi spiritual orang tersebut melalui alam malakut. Itulah mengapa dalam Islam sangat dianjurkan untuk menyebut nama orang dengan cara yang baik dan menghormati, karena ini akan menciptakan koneksi spiritual yang positif. Sebaliknya, mencela atau mengutuk dengan menyebut nama seseorang dapat menciptakan ikatan negatif yang merugikan kedua belah pihak. Wallahu a'lam. Mungkin inilah salah satu hikmah di balik larangan gibah atau membicarakan keburukan orang lain, karena hal ini dapat menciptakan kontaminasi energi spiritual di alam malakut. Para malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia juga menggunakan nama-nama ini sebagai identifikasi. Malaikat Rakib dan Atid yang berada di pundak kanan dan kiri setiap manusia, tidak hanya mencatat perbuatan berdasarkan fisik seseorang, tetapi juga berdasarkan resonansi spiritual nama yang dimilikinya. Dalam kitab Tafsir Al-Kabir karya Imam Fakhr al-Din al-Razi, disebutkan bahwa ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam, hal pertama yang diajarkan kepadanya adalah nama-nama segala sesuatu. Ini bukan sekadar pelajaran kosakata, tetapi pemberian pengetahuan tentang hakikat spiritual dari setiap entitas yang ada di alam semesta. Adam alaihi salam diajarkan nama-nama yang mengandung rahasia penciptaan, sifat-sifat benda, dan hubungan spiritual antara makhluk dengan Sang Pencipta. Itulah mengapa manusia diberi kehormatan menjadi khalifah di muka bumi, karena memiliki pengetahuan tentang nama-nama yang bahkan tidak dimiliki oleh para malaikat pada awalnya. Ketika para malaikat ditanya oleh Allah tentang nama-nama tersebut, mereka menjawab, Subhanaka la ilma lana illa ma alam tanah, yang artinya, Maha Suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ini menunjukkan betapa istimewanya pengetahuan tentang nama-nama dan hakikat spiritual yang dimiliki manusia. Nah, pengetahuan tentang nama-nama inilah yang kemudian diturunkan kepada para nabi dan rasul, dan melalui mereka diajarkan kepada umat manusia. Setiap nabi memiliki nama khusus yang mencerminkan misi spiritualnya. Musa alaihi salam yang namanya berarti, yang diselamatkan dari air. Ibrahim alaihi salam yang berarti, Bapa yang penyayang. Isa alaihi salam yang berarti, yang diselamatkan. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berarti, yang dipuji. Nama-nama para nabi ini bukan kebetulan, tetapi merupakan manifestasi dari sifat-sifat ilahi yang akan mereka wujudkan dalam misi kenabian mereka. Dan yang lebih menakjubkan,
Nama-nama ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz sejak sebelum penciptaan alam semesta. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, pemahaman tentang rahasia nama di alam malakut ini seharusnya membuat kita lebih berhati-hati dalam memilih nama untuk anak-anak kita. Bukan hanya masalah bagus atau tidak bagus secara linguistik, tetapi juga dampak spiritual yang akan dibawa nama tersebut sepanjang hidup si anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan hal ini. Beliau pernah mengganti nama seorang perempuan dari Asia yang berarti pembangkang menjadi Jamilah yang berarti yang cantik. Beliau juga mengganti nama Harb yang berarti perang menjadi Salam yang berarti damai. Ini bukan sekadar urusan estetika nama, tetapi intervensi spiritual untuk mengubah takdir dan kecenderungan spiritual seseorang. Dengan mengganti nama, energi spiritual yang mengelilingi orang tersebut juga berubah, dan ini dapat mempengaruhi karakter, rezeki, jodoh, bahkan umur. Para ulama salaf yang memahami ilmu ini sering memberikan nama-nama khusus kepada murid-murid mereka yang berbeda dengan nama lahiriah mereka. Nama spiritual ini menjadi identitas batin yang digunakan dalam perjalanan suluk atau jalan menuju Allah. Imam Abu Yazid Al-Bistami, salah satu sufi besar abad ketiga Hijriyah, memiliki nama spiritual yang berbeda dengan nama lahiriahnya. Nama spiritual ini diberikan oleh gurunya setelah melihat makam spiritual yang telah dicapainya. Dan konon, setiap kali nama spiritual itu disebut, terjadi perubahan energi yang luar biasa di sekitar beliau. Dalam praktik zikir dan wirid, nama-nama ini juga memiliki kekuatan khusus. Ketika seseorang berzikir dengan menyebut Asmaul Husna, dia tidak sekadar mengucapkan kata-kata, tetapi menghubungkan ruhnya dengan sifat-sifat ilahi yang terkandung dalam nama-nama tersebut. Zikir, la ilaha illallah, misalnya, bukan hanya kalimat tauhid biasa, tetapi proses spiritual yang mengangkat ruh dari alam mulk menuju alam malakut. Setiap kali kita mengucapkan la, kita menegasikan segala sesuatu selain Allah, dan ketika mengucapkan ilah Allah, kita menetapkan keberadaan Allah sebagai satu-satunya realitas hakiki. Proses ini menciptakan getaran spiritual yang mempengaruhi cakra atau pusat-pusat energi dalam tubuh kita. Dalam tradisi Islam, konsep ini tidak disebut cakra tetapi lataif, yaitu pusat-pusat spiritual yang tersebar di berbagai bagian tubuh dan berkaitan dengan warna-warna dan sifat-sifat tertentu. Yang menarik adalah, setiap nama dari Asmaul Husna memiliki korelasi dengan lataif tertentu. Misalnya, nama Ar-Rahman berkaitan dengan lataif kuning yang terletak di dahi dan berhubungan dengan sifat kasih sayang. Nama Al-Qohar berkaitan dengan lataif merah yang terletak di ruh dan berhubungan dengan kekuatan spiritual. Ketika seorang muslim rajin berzikir dengan nama-nama tertentu, lataif yang berkaitan akan teraktivasi dan menciptakan perubahan dalam dimensi spiritual orang tersebut. Inilah mengapa para sufi yang telah lama menjalani riyadah atau latihan spiritual sering memiliki aura atau cahaya spiritual yang berbeda. Cahaya spiritual ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kepekaan rohani, dan bahkan kadang-kadang bisa dilihat oleh orang yang memiliki karomah atau kemampuan supernatural tertentu. Dalam terminologi tasawuf, ini disebut dengan nur atau cahaya ilahi yang memancar dari ruh yang telah tersucikan. Sekarang, mari kita bahas aspek yang lebih praktis dari rahasia nama ruh di alam malakut ini. Bagaimana kita bisa memanfaatkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas spiritual kita? Pertama, kita harus memahami makna nama kita sendiri secara mendalam. Tidak hanya arti literal, tetapi juga makna spiritual dan numerologis berdasarkan ilmu huruf. Setiap nama memiliki angka tertentu jika huruf-hurufnya dijumlahkan sesuai dengan sistem abjad Arab. Misalnya, nama Ahmad jika dihitung dengan sistem abjad akan menghasilkan angka tertentu yang memiliki makna spiritual khusus. Angka ini kemudian bisa dijadikan sebagai basis untuk menentukan wirid atau zikir yang paling cocok untuk diamalkan. Kedua, kita bisa menggunakan nama-nama dari Asmaul Husna yang sesuai dengan kebutuhan spiritual kita saat ini. Jika sedang menghadapi masalah rezeki,
kita bisa memperbanyak zikir Ar-Razak. Jika sedang sakit, kita bisa memperbanyak zikir Ash-Shafi. Jika sedang dalam kesulitan, kita bisa memperbanyak zikir Al-Mughni. Yang penting adalah zikir tersebut dilakukan dengan penghayatan yang mendalam, bukan sekadar gerakan bibir. Hati dan pikiran harus fokus pada makna nama yang sedang diucapkan, dan jiwa harus berusaha menyerap sifat-sifat ilahi yang terkandung dalam nama tersebut. Ketiga, dalam mendoakan orang lain, kita bisa menyebut nama mereka dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Dalam tradisi Islam, cara menyebut nama seseorang dalam doa sangat mempengaruhi kualitas doa tersebut. Semakin kita menghormati dan menyayangi orang yang kita doakan, semakin besar kemungkinan doa tersebut dikabulkan. Ada sebuah kisah menarik dari salah satu sufi besar yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Beliau memiliki kemampuan untuk mengetahui nama spiritual seseorang hanya dengan melihat wajahnya. Suatu hari, datang seorang pemuda yang mengeluh bahwa doanya sering tidak dikabulkan meskipun sudah berusaha keras dalam beribadah. Sang sufi kemudian menatap wajah pemuda itu dengan seksama dan berkata, "Nama yang diberikan orang tuamu tidak sesuai dengan nama spiritualmu yang sesungguhnya. Nama spiritualmu adalah Abdul Wadud, tetapi kamu dipanggil dengan nama yang mengandung makna kekasaran. Mulai sekarang, berzikirlah dengan menyebut nama Abdul Wadud dalam hatimu setiap kali akan berdoa." Pemuda itu mengikuti saran sang sufi, dan dalam waktu singkat, kehidupan spiritualnya berubah drastis. Doa-doanya mulai dikabulkan, rezeki bertambah lancar, dan yang lebih penting, dia merasakan kedekatan dengan Allah yang tidak pernah dirasakannya sebelumnya. Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya keselarasan antara nama lahiriah dengan nama spiritual seseorang. Ketika keduanya selaras, energi spiritual akan mengalir dengan lancar, dan hubungan dengan Allah akan semakin erat. Dalam konteks keluarga, orang tua yang memahami konsep ini akan lebih berhati-hati dalam memilih nama untuk anak-anaknya. Mereka tidak hanya mempertimbangkan keindahan bunyi nama, tetapi juga dampak spiritual yang akan dibawa nama tersebut. Beberapa ulama bahkan menyarankan agar orang tua berpuasa dan beristighfar selama beberapa hari sebelum memberikan nama kepada anaknya, sambil meminta petunjuk dari Allah tentang nama yang paling sesuai untuk si anak. Ada juga tradisi untuk salat istikharah khusus untuk menentukan nama anak. Metode ini mungkin terdengar berlebihan bagi sebagian orang, tetapi jika kita memahami betapa besar pengaruh nama terhadap takdir seseorang, maka upaya tersebut sangatlah logis dan bermanfaat. Yang juga menarik untuk dibahas adalah fenomena perubahan nama dalam perjalanan spiritual seseorang. Banyak tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam yang mengalami perubahan nama seiring dengan peningkatan makam spiritualnya. Imam Al-Ghazali misalnya, awalnya dikenal dengan nama Abu Hamid, tetapi setelah mengalami transformasi spiritual yang mendalam, beliau lebih dikenal dengan gelar Hujatul Islam atau pembela Islam. Perubahan nama ini bukan sekadar pemberian gelar kehormatan, tetapi cerminan dari perubahan identitas spiritual yang sesungguhnya. Demikian juga dengan banyak sufi besar lainnya. Mereka sering mendapat nama-nama baru dari guru spiritual mereka setelah mencapai makam tertentu. Nama baru ini menjadi identitas spiritual yang lebih sesuai dengan tingkat kesucian yang telah mereka capai. Dalam praktik tarekat atau jalan sufi yang terorganisir, pemberian nama spiritual kepada murid adalah salah satu ritual penting. Nama ini biasanya diberikan setelah murid menjalani periode penyucian jiwa yang intensif dan menunjukkan tanda-tanda kemajuan spiritual yang signifikan. Nama spiritual ini kemudian menjadi rahasia antara guru dan murid, dan hanya digunakan dalam konteks-konteks spiritual tertentu. Dalam pergaulan sehari-hari, mereka tetap menggunakan nama lahiriah, tetapi dalam zikir, wirid, dan komunikasi batin dengan guru, mereka menggunakan nama spiritual. Yang lebih menakjubkan lagi adalah konsep tentang nama-nama rahasia Allah yang jumlahnya tidak terbatas. Asmaul Husna yang kita kenal hanya 99 nama adalah yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadits. Tetapi dalam kenyataannya, nama-nama Allah tidak terbatas karena sifat-sifatnya juga tidak terbatas.
Para sufi tingkat tinggi kadang-kadang diberi karunia untuk mengetahui nama-nama rahasia Allah yang tidak diketahui oleh orang kebanyakan. Nama-nama ini memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, dan pengamalannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena energinya yang dahsyat. Ada sebuah cerita dari seorang sufi di Andalusia yang hidup pada abad ke-12 Masehi. Beliau mendapat ilham tentang sebuah nama Allah yang sangat rahasia melalui mimpi. Ketika beliau mengamalkan nama tersebut dalam zikir, terjadi fenomena-fenomena supernatural yang menakjubkan di sekelilingnya. Air yang beliau sentuh menjadi obat yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Tanaman di kebunnya tumbuh dengan subur meskipun tanah di daerah tersebut tandus. Dan yang paling menakjubkan, setiap kali beliau berzikir dengan nama rahasia itu, cahaya terlihat memancar dari tubuhnya. Namun, beliau sangat berhati-hati untuk tidak menyebarkan nama tersebut sembarangan. Hanya kepada murid-murid yang sudah sangat tinggi makamnya dan telah terbukti dapat menjaga rahasia, nama tersebut diajarkan. Dan itu pun dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, pengetahuan tentang nama-nama dan rahasia spiritual tidak disebarkan secara sembarangan, tetapi melalui sistem transmisi yang sangat selektif dan terjaga. Hanya orang-orang yang sudah memiliki kematangan spiritual dan integritas moral yang tinggi yang layak menerima pengetahuan semacam ini. Dalam Al-Quran sendiri, Allah berfirman, "Dan kami berikan hikmah kepada siapa yang kami kehendaki, dan siapa yang diberi hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak." Hikmah di sini bukan hanya pengetahuan biasa, tetapi pengetahuan spiritual yang mendalam tentang rahasia-rahasia penciptaan, termasuk rahasia nama-nama. Sekarang, mari kita bahas aspek yang sangat penting, yaitu bagaimana nama mempengaruhi takdir seseorang. Dalam konsep Islam, takdir memang sudah ditetapkan oleh Allah, tetapi ada aspek-aspek tertentu dari takdir yang bisa berubah melalui doa, amal soleh, dan berbagai faktor spiritual lainnya. Nama seseorang adalah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi manifestasi takdir dalam kehidupannya. Bukan berarti nama menentukan takdir secara absolut, tetapi nama menciptakan kecenderungan-kecenderungan tertentu dalam perjalanan hidup seseorang. Misalnya, seseorang yang bernama Sabur, yang berarti sabar, akan cenderung menghadapi ujian-ujian yang melatih kesabarannya. Ujian ini bukan hukuman, tetapi sarana untuk mengaktualkan potensi spiritual yang terkandung dalam namanya. Sebaliknya, seseorang yang bernama Gani, yang berarti kaya, akan cenderung mendapat berkah dalam hal rezeki, meskipun bentuk kekayaan tersebut tidak selalu berupa materi. Bisa jadi kekayaan rohani, kekayaan ilmu, atau bentuk kekayaan lainnya. Tentu saja, ini bukan rumus matematis yang pasti. Faktor-faktor lain seperti usaha, doa, lingkungan, dan yang terpenting ridha Allah, tetap menjadi penentu utama. Nama hanyalah salah satu dari banyak faktor yang berkontribusi dalam membentuk perjalanan hidup seseorang. Yang menarik adalah, dalam beberapa kasus, orang yang memiliki nama dengan makna tertentu justru mengalami ujian yang berkaitan dengan kebalikan dari makna namanya. Ini adalah cara Allah untuk menguji dan memurnikan iman mereka. Ada kisah seorang ulama besar yang bernama Gani, tetapi sepanjang hidupnya mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Ketika ditanya mengapa hal ini terjadi, beliau menjawab bahwa Allah sedang menguji apakah dia benar-benar kaya secara rohani, ataukah hanya mengandalkan kekayaan materi. Ujian ini justru membuatnya semakin dekat dengan Allah dan semakin memahami makna kekayaan yang sesungguhnya. Di akhir hayatnya, meskipun miskin secara materi, beliau dikenal sebagai salah satu orang terkaya secara spiritual di zamannya. Ini mengajarkan kita bahwa rahasia nama di alam malakut tidak selalu bermanifestasi dengan cara yang literal atau langsung. Allah memiliki hikmah yang mendalam dalam setiap ketentuannya, dan kita sebagai hamba hanya bisa berusaha memahami sebagian kecil dari hikmah tersebut. Dalam konteks praktis sehari-hari, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan potensi spiritual yang terkandung dalam nama kita. Pertama, kita harus benar-benar memahami makna nama kita dan berusaha mengembangkan sifat-sifat positif yang terkandung di dalamnya.
Jika nama kita mengandung makna kesabaran, maka kita harus berusaha menjadi orang yang sabar. Jika nama kita mengandung makna kebijaksanaan, maka kita harus berusaha menjadi orang yang bijaksana. Ini bukan sekadar pemenuhan ekspektasi, tetapi proses aktualisasi potensi spiritual yang sudah tertanam dalam diri kita sejak lahir. Kedua, kita bisa menggunakan nama kita sebagai zikir khusus. Misalnya, jika nama kita mengandung salah satu sifat dari Asmaul Husna, kita bisa memperbanyak zikir dengan sifat tersebut. Ini akan memperkuat koneksi spiritual antara diri kita dengan sifat ilahi yang terkandung dalam nama kita. Ketiga, kita harus berdoa agar Allah memberikan kekuatan untuk menjadi sesuai dengan nama yang telah diberikan kepada kita. Doa ini sebaiknya dilakukan secara rutin, terutama pada waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir, antara maghrib dan isya, atau pada hari Jumat. Yang tidak kalah penting adalah, kita harus menjaga kehormatan nama kita dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan makna nama tersebut. Jika nama kita mengandung makna kesucian, maka kita harus menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Jika nama kita mengandung makna kejujuran, maka kita harus selalu berkata jujur dalam segala situasi. Pelanggaran terhadap makna nama ini tidak hanya berdampak pada reputasi kita di dunia, tetapi juga menciptakan disharmoni energi spiritual yang bisa menghambat perkembangan rohani kita. Dalam terminologi tasawuf, ini disebut dengan hijab atau penghalang yang menghalangi ruh untuk naik ke makam yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika kita hidup sesuai dengan makna nama kita, energi spiritual akan mengalir dengan lancar, dan berbagai bentuk berkah akan turun dalam hidup kita. Bukan hanya berkah materi, tetapi juga berkah rohani berupa ketenangan hati, kemudahan dalam beribadah, dan kedekatan dengan Allah. Dalam sejarah Islam, banyak sekali contoh tokoh-tokoh besar yang hidupnya sangat sesuai dengan makna nama mereka. Imam Malik, yang berarti raja, memang menjadi raja dalam bidang fiqh dan hadits. Imam Syafi'i, yang berarti penyembuh, memang menyembuhkan umat dari kebingungan dalam masalah hukum Islam. Ini bukan kebetulan, tetapi manifestasi dari hukum spiritual yang mengatur hubungan antara nama dengan takdir. Ketika seseorang benar-benar menghayati dan mengamalkan makna namanya, Allah akan memberkahi mereka dengan kemampuan untuk mewujudkan potensi tersebut secara maksimal. Sekarang, mari kita bahas tentang fenomena mimpi dan nama spiritual. Dalam tradisi Islam, mimpi memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu bentuk wahyu atau komunikasi dari alam gaib. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa mimpi orang mukmin adalah seperempat bagian dari kenabian. Dalam konteks rahasia nama di alam malakut, mimpi sering menjadi media untuk menyampaikan informasi tentang nama spiritual seseorang. Banyak orang yang mendapat petunjuk tentang nama rahasia mereka melalui mimpi, terutama setelah menjalani periode riyadah atau latihan spiritual yang intensif. Ada sebuah fenomena menarik yang dialami oleh para salik atau penempuh jalan spiritual. Ketika mereka sudah mencapai makam tertentu, seringkali mereka bermimpi bertemu dengan sosok-sosok spiritual yang menyebutkan nama mereka yang sesungguhnya. Nama yang disebutkan dalam mimpi ini kadang-kadang berbeda dengan nama lahiriah mereka, dan inilah yang disebut dengan nama spiritual atau nama di alam malakut. Seorang sufi dari Maroko yang hidup pada abad ke-14 Masehi menceritakan pengalamannya. Selama bertahun-tahun beliau berzikir dan beribadah dengan sungguh-sungguh, tetapi merasa ada sesuatu yang kurang dalam perjalanan spiritualnya. Suatu malam, beliau bermimpi berdiri di hadapan arsy Allah, dan terdengar suara yang menyebutkan namanya dengan sebutan, "Ya Muhyiddin," yang berarti, yang menghidupkan agama. Ketika terbangun, beliau langsung memahami bahwa itulah nama spiritualnya yang sesungguhnya. Mulai saat itu, beliau menggunakan nama Muhyiddin dalam semua praktik spiritualnya, dan merasakan perubahan yang luar biasa dalam kualitas ibadah dan kedekatan dengan Allah. Yang lebih menakjubkan lagi, nama spiritual yang diterima melalui mimpi ini seringkali berkaitan dengan misi atau peran yang akan dimainkan oleh orang tersebut dalam kehidupannya. Nama,
Muhyiddin, yang diterima Sufi tadi kemudian terwujud dalam kenyataan, karena beliau menjadi salah satu pembaharu agama yang berperan besar dalam menghidupkan kembali semangat beragama di daerahnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa alam mimpi bukanlah sekadar aktivitas otak semata, tetapi juga merupakan jendela komunikasi dengan alam malakut. Ketika seseorang sudah mencapai tingkat kesucian tertentu, batas antara alam sadar dan alam mimpi menjadi tipis, dan informasi dari dimensi spiritual bisa mengalir dengan lebih mudah. Dalam ilmu tafsir mimpi Islam, ada kategori khusus untuk mimpi-mimpi yang berkaitan dengan nama dan identitas spiritual. Mimpi semacam ini disebut dengan ru'ya shadikah atau mimpi yang benar, dan dianggap sebagai salah satu bentuk karamah atau kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Yang perlu diingat adalah, tidak semua orang bisa menerima informasi tentang nama spiritual mereka melalui mimpi. Ini memerlukan tingkat kesucian dan kedekatan dengan Allah yang cukup tinggi. Bagi kebanyakan orang, nama spiritual mereka tetap menjadi rahasia yang tersimpan di alam malakut, dan mungkin baru akan diketahui di akhirat nanti. Namun, ada cara-cara lain untuk mendekatkan diri pada pemahaman tentang nama spiritual kita. Salah satunya adalah melalui muhasabah atau introspeksi mendalam tentang perjalanan hidup kita. Pola-pola yang berulang dalam hidup kita, tantangan yang selalu kita hadapi, dan talenta atau kecenderungan alami yang kita miliki, semuanya bisa menjadi petunjuk tentang identitas spiritual kita yang sesungguhnya. Misalnya, jika sepanjang hidup kita selalu dihadapkan pada situasi-situasi yang menguji kesabaran, dan kita cenderung berhasil menghadapinya dengan baik, mungkin nama spiritual kita berkaitan dengan sifat sabar. Atau jika kita selalu dimudahkan dalam hal memberikan pertolongan kepada orang lain, mungkin nama spiritual kita berkaitan dengan sifat dermawan atau penolong. Tentu saja, ini hanyalah indikasi, bukan kepastian. Hanya Allah yang mengetahui nama spiritual kita yang sesungguhnya. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai bentuk ibadah dan amal soleh, sambil berharap suatu saat diberi petunjuk tentang identitas spiritual kita yang hakiki. Yang juga menarik untuk dibahas adalah hubungan antara nama spiritual dengan jodoh atau pasangan hidup. Dalam konsep Islam, jodoh adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan sejak azali. Tetapi ada aspek-aspek spiritual yang mempengaruhi bagaimana jodoh tersebut bisa bertemu dan bersatu. Salah satu aspeknya adalah keselarasan nama spiritual antara suami dan istri. Para sufi klasik percaya bahwa pasangan yang ditakdirkan bersatu memiliki nama-nama spiritual yang saling melengkapi atau berharmoni. Bukan berarti nama-nama tersebut harus sama, tetapi memiliki resonansi energi yang cocok. Misalnya, seseorang yang nama spiritualnya berkaitan dengan sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, akan cocok dengan pasangan yang nama spiritualnya berkaitan dengan sifat Ar-Rahim, Maha Penyayang. Keduanya adalah sifat kasih sayang, tetapi dengan nuansa yang saling melengkapi. Ada sebuah kisah menarik dari seorang wali di Jawa yang hidup pada abad ke-16. Beliau memiliki kemampuan untuk melihat nama spiritual seseorang, dan sering membantu orang-orang menemukan jodoh mereka berdasarkan kecocokan nama spiritual. Suatu hari, datang seorang pemuda yang sudah lama mencari jodoh tetapi selalu gagal. Setelah melihat nama spiritual pemuda itu, sang wali berkata bahwa jodohnya adalah seorang perempuan yang nama spiritualnya berkaitan dengan bulan, dan mereka akan bertemu di tempat yang berkaitan dengan air. Pemuda itu awalnya bingung dengan petunjuk tersebut, tetapi beberapa bulan kemudian dia bertemu dengan seorang perempuan di dekat sumur masjid. Ternyata perempuan itu bernama Komariah yang berarti, seperti bulan, dan nama spiritualnya memang berkaitan dengan cahaya bulan. Mereka kemudian menikah dan hidup bahagia dengan dikaruniai banyak anak yang soleh. Kisah ini mungkin terdengar seperti dongeng, tetapi dalam tradisi spiritual Islam, fenomena semacam ini cukup sering terjadi. Ada harmoni energi yang tercipta ketika dua orang dengan nama spiritual yang cocok bersatu dalam ikatan pernikahan. Namun, perlu ditekankan bahwa kecocokan nama spiritual bukanlah satu-satunya faktor dalam keberhasilan pernikahan. Faktor-faktor lain seperti akhlak,
kompatibilitas karakter, visi hidup, dan yang terpenting adalah ridha Allah tetap menjadi penentu utama. Yang lebih penting lagi adalah, dalam memilih pasangan hidup, kita harus mengutamakan kualitas keimanan dan ketakwaan. Nama spiritual yang bagus tidak akan bermanfaat jika tidak disertai dengan amal soleh dan akhlak yang mulia. Sekarang, mari kita bahas tentang pengaruh nama terhadap rezeki dan karir. Dalam konsep ekonomi Islam, rezeki adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan untuk setiap makhluk. Tetapi ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi bagaimana rezeki tersebut mengalir kepada kita, dan nama adalah salah satunya. Seseorang yang namanya mengandung makna berkah atau kelimpahan, seperti Mubarak atau Gani, cenderung dimudahkan Allah dalam hal rezeki. Bukan berarti mereka tidak perlu berusaha, tetapi usaha mereka lebih sering berbuah hasil dibandingkan dengan orang lain. Sebaliknya, seseorang yang namanya mengandung makna yang berkaitan dengan kesederhanaan atau zuhud, seperti Zahid atau Qanaah, mungkin rezekinya cukup-cukup saja tetapi selalu mencukupi kebutuhan. Mereka biasanya memiliki kepuasan dan rasa syukur yang tinggi terhadap apa yang mereka miliki. Dalam dunia karir dan profesi, nama juga bisa mempengaruhi jalan hidup seseorang. Banyak orang yang karirnya sesuai dengan makna nama mereka. Seseorang bernama Hakim yang berarti bijaksana sering berkarir di bidang hukum atau peradilan. Seseorang bernama Tabib yang berarti dokter sering berkarir di bidang kesehatan. Tentu saja, ini bukan aturan yang mutlak. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi pilihan karir seseorang. Tetapi nama bisa menjadi salah satu faktor yang membimbing seseorang menuju profesi yang sesuai dengan potensi spiritualnya. Yang menarik adalah, ketika seseorang bekerja di bidang yang sesuai dengan makna namanya, mereka biasanya merasakan kepuasan dan kesuksesan yang lebih besar. Ini karena ada keselarasan antara energi spiritual nama dengan aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari. Seorang guru yang bernama Mualim, seorang pedagang yang bernama Tajir, atau seorang pemimpin yang bernama Amir, biasanya lebih mudah mencapai kesuksesan dalam bidang mereka karena ada resonansi energi yang mendukung. Sebaliknya, jika seseorang bekerja di bidang yang bertentangan dengan makna namanya, mereka mungkin akan menghadapi hambatan atau merasa tidak nyaman dalam pekerjaan mereka. Misalnya, seseorang yang bernama Sabur tetapi bekerja di lingkungan yang menuntut kecepatan dan agresivitas tinggi. Dalam kasus seperti ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, mencoba mencari aspek dalam pekerjaan tersebut yang sesuai dengan makna nama. Kedua, mengembangkan sifat-sifat yang diperlukan dalam pekerjaan sambil tetap mempertahankan karakter dasar yang sesuai dengan nama. Ketiga, dan ini yang paling ideal, mencari pekerjaan atau karir yang lebih sesuai dengan potensi spiritual yang terkandung dalam nama. Ini mungkin memerlukan keberanian untuk mengambil risiko dan keluar dari zona nyaman, tetapi dalam jangka panjang akan memberikan kepuasan dan kesuksesan yang lebih besar. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang nama dalam konteks generasi dan keluarga. Dalam tradisi Islam, pemberian nama kepada anak bukan hanya tanggung jawab orang tua terhadap anak, tetapi juga amanah dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa salah satu hak anak terhadap orang tua adalah mendapat nama yang baik. Ini menunjukkan betapa pentingnya nama dalam pandangan Islam, dan betapa besar tanggung jawab orang tua dalam memilihkan nama untuk anak-anak mereka. Yang menarik adalah, dalam beberapa keluarga, ada pola-pola tertentu dalam pemberian nama yang mencerminkan misi spiritual keluarga tersebut. Misalnya, keluarga yang anggotanya banyak yang menjadi ulama biasanya memberikan nama-nama yang berkaitan dengan ilmu dan hikmah kepada anak-anak mereka. Ada sebuah keluarga ulama di Damaskus yang selama 5 generasi berturut-turut melahirkan ulama-ulama besar. Ketika diteliti, ternyata nama-nama yang diberikan kepada anak-anak dalam keluarga tersebut selalu berkaitan dengan ilmu, seperti alim, hakim, faqih, zahir, dan sebagainya. Ini bukan kebetulan, tetapi manifestasi dari kesadaran spiritual orang tua tentang pengaruh nama terhadap perkembangan anak. Dengan memberikan nama yang berkaitan dengan ilmu,
mereka seolah-olah memprogram anak-anak mereka untuk mencintai dan mendalami ilmu agama. Sebaliknya, ada juga keluarga-keluarga yang anggotanya banyak yang sukses dalam bidang perdagangan dan bisnis. Nama-nama yang diberikan kepada anak-anak dalam keluarga tersebut biasanya berkaitan dengan kemakmuran dan kesuksesan, seperti Gani, Mubarak, Falah, dan sebagainya. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada semacam warisan spiritual yang diturunkan melalui nama-nama dalam suatu keluarga. Energi spiritual yang terkandung dalam nama-nama tersebut menciptakan atmosfer dan kecenderungan tertentu dalam keluarga yang kemudian mempengaruhi perkembangan generasi-generasi selanjutnya. Dalam konteks masyarakat yang lebih luas, nama-nama yang populer pada suatu era juga mencerminkan kondisi spiritual dan aspirasi masyarakat pada masa tersebut. Pada masa perjuangan kemerdekaan, banyak anak yang diberi nama yang berkaitan dengan perjuangan dan kemenangan. Pada masa pembangunan, banyak anak yang diberi nama yang berkaitan dengan kemajuan dan modernitas. Sekarang, mari kita bahas aspek yang sangat praktis, yaitu bagaimana cara mengetahui kualitas spiritual sebuah nama. Ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk menilai apakah sebuah nama memiliki energi spiritual yang positif atau tidak. Pertama, makna literal nama tersebut. Nama yang memiliki makna positif dan mulia tentu lebih baik daripada nama yang memiliki makna negatif atau bahkan tidak jelas maknanya. Dalam hal ini, nama-nama yang diambil dari Asmaul Husna atau nama-nama para nabi dan sahabat tentu menjadi pilihan terbaik. Kedua, sejarah dan latar belakang nama tersebut. Nama yang pernah disandang oleh orang-orang soleh tentu memiliki track record spiritual yang baik. Sebaliknya, nama yang pernah disandang oleh orang-orang yang durhaka sebaiknya dihindari. Ketiga, bagaimana nama tersebut terdengar ketika diucapkan. Dalam ilmu fonetik spiritual, ada bunyi-bunyi tertentu yang menciptakan getaran positif dan ada bunyi-bunyi yang menciptakan getaran negatif. Nama yang enak didengar dan mudah diucapkan biasanya memiliki energi yang lebih positif. Keempat, reaksi hati ketika mendengar nama tersebut. Ini mungkin terdengar subjektif, tetapi hati yang bersih biasanya bisa merasakan energi spiritual yang terkandung dalam sebuah nama. Jika hati merasa tenang dan nyaman ketika mendengar sebuah nama, itu pertanda bahwa nama tersebut memiliki energi positif. Kelima, melalui istikharah dan meminta petunjuk Allah. Ini adalah cara yang paling akurat untuk mengetahui apakah sebuah nama sesuai untuk anak kita atau tidak. Allah yang menciptakan nama dan makna akan memberikan petunjuk terbaik melalui berbagai cara jika kita meminta dengan sungguh-sungguh. Ada juga metode numerologi Islam atau ilmu hisab huruf yang bisa digunakan untuk menganalisis kualitas spiritual sebuah nama. Setiap huruf dalam alfabet Arab memiliki nilai numerik, dan kombinasi angka-angka tersebut bisa memberikan informasi tentang karakteristik spiritual nama tersebut. Misalnya, nama yang total nilai numeriknya adalah 99 dianggap sangat beruntung karena sesuai dengan jumlah Asmaul Husna. Nama yang total nilainya habis dibagi 7 juga dianggap baik karena angka 7 adalah angka yang sakral dalam Islam. Namun, perlu diingat bahwa metode-metode ini hanyalah alat bantu. Yang terpenting tetaplah meminta petunjuk dan ridha Allah dalam setiap keputusan, termasuk dalam memilih nama untuk anak-anak kita. Sekarang, mari kita bahas tentang fenomena perubahan nama di era modern. Dalam kehidupan modern, banyak orang yang mengganti nama mereka karena berbagai alasan. Ada yang mengganti karena alasan praktis, ada yang karena alasan kepercayaan, dan ada yang karena alasan spiritual. Dari sudut pandang spiritual Islam, mengganti nama bukanlah hal yang dilarang, bahkan dalam beberapa kasus dianjurkan. Rasulullah sendiri sering mengganti nama-nama sahabat yang memiliki makna negatif dengan nama-nama yang lebih baik. Namun, perubahan nama haruslah dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan niat yang benar. Jika perubahan nama dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki kualitas spiritual, maka hal itu sangat terpuji. Tetapi jika dilakukan karena alasan-alasan yang tidak tepat, maka bisa jadi tidak mendatangkan manfaat, bahkan merugikan.
Yang perlu diperhatikan ketika mengganti nama adalah proses transisi spiritual yang menyertainya. Perubahan nama bukan sekadar perubahan identitas formal, tetapi juga perubahan energi dan orientasi spiritual. Oleh karena itu, perlu ada periode penyesuaian dan pembiasaan diri dengan identitas spiritual yang baru. Ada baiknya jika perubahan nama disertai dengan peningkatan aktivitas spiritual seperti zikir, salat tahajud, dan amal-amal soleh lainnya. Ini akan membantu proses integrasi identitas baru dengan kepribadian dan perjalanan spiritual kita. Yang juga perlu dipertimbangkan adalah dampak sosial dari perubahan nama. Meskipun dari segi spiritual perubahan nama bisa bermanfaat, tetapi jika menimbulkan masalah dalam kehidupan sosial atau keluarga, maka perlu dicari solusi yang bijaksana. Sekarang, mari kita bahas tentang nama-nama dalam konteks doa dan zikir. Dalam praktik spiritual Islam, nama memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bentuk ibadah. Ketika kita berdoa untuk orang lain, cara kita menyebut nama mereka akan mempengaruhi kualitas doa tersebut. Islam mengajarkan untuk menyebut nama orang lain dengan cara yang baik dan penuh hormat, terutama ketika berdoa untuk mereka. Ini bukan sekadar etika sosial, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas doa. Doa yang dipanjatkan dengan menyebut nama seseorang dengan penuh kasih sayang dan hormat lebih berpotensi dikabulkan. Ada sebuah hadits yang menyebutkan bahwa ketika kita mendoakan seseorang yang tidak hadir, malaikat akan mengaminkan doa kita dan mendoakan hal yang sama untuk kita. Ini menunjukkan adanya mekanisme spiritual yang beroperasi ketika kita menyebut nama orang lain dalam konteks doa. Dalam praktik zikir, menyebut nama-nama Allah, Asmaul Husna, adalah salah satu bentuk ibadah yang paling mulia. Setiap nama memiliki khasiat dan pengaruh spiritual yang berbeda-beda. Zikir dengan nama Ar-Rahman akan mengembangkan sifat kasih sayang dalam diri kita. Zikir dengan nama As-Sabur akan mengembangkan kesabaran, dan seterusnya. Yang menarik adalah, dalam tradisi Sufi, ada konsep tentang zikir dengan menggunakan nama spiritual kita sendiri. Ini adalah praktik yang sangat advanced dan hanya dilakukan oleh mereka yang sudah mencapai makam spiritual tertentu. Caranya adalah dengan menzikir nama spiritual kita sambil menghayati makna dan energi yang terkandung di dalamnya. Praktik ini bertujuan untuk mengintegrasikan identitas spiritual kita dengan kesadaran sehari-hari. Ketika kita terus-menerus mengingatkan diri tentang identitas spiritual kita, maka karakter dan perilaku kita akan semakin selaras dengan potensi spiritual tersebut. Namun, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, praktik ini memerlukan bimbingan guru yang berpengalaman karena energi yang terlibat cukup kuat dan bisa berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Sekarang, mari kita bahas tentang nama dalam konteks kematian dan kehidupan setelah mati. Dalam Islam, nama memiliki peran penting bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Nama yang baik akan menjadi pahala yang mengalir terus-menerus bagi si mayit, terutama jika nama tersebut menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan. Ada konsep dalam Islam tentang amal jariyah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir meskipun orangnya sudah meninggal. Nama yang baik dan menginspirasi bisa menjadi salah satu bentuk amal jariyah ini. Setiap kali orang menyebut nama seseorang dengan penghormatan karena kebaikan yang pernah dilakukannya, maka pahala akan mengalir kepada yang bersangkutan. Sebaliknya, nama yang buruk atau berkaitan dengan keburukan akan menjadi beban bagi si mayit. Setiap kali orang menyebut nama tersebut dengan konotasi negatif, maka dosa akan ditambahkan kepada yang bersangkutan. Dalam alam barzakh, yaitu kehidupan setelah mati sebelum hari kiamat, nama spiritual seseorang akan menjadi identitas utama mereka. Nama duniawi yang diberikan orang tua mungkin sudah tidak relevan lagi, tetapi nama spiritual yang mencerminkan hakikat jiwa akan menjadi identitas yang sesungguhnya. Para wali dan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, ruh mereka di alam barzakh dikenal dengan nama-nama spiritual mereka. Ketika orang-orang yang masih hidup berziarah ke makam mereka dan menyebut nama-nama tersebut dengan penghormatan, terjadi komunikasi spiritual yang bisa mendatangkan berkah. Ini menjelaskan mengapa dalam tradisi Islam,
Berziarah ke makam para wali dan orang soleh dianggap sebagai amalan yang bermanfaat. Bukan karena kita memuja atau meminta kepada mereka, tetapi karena menyebut nama mereka yang baik menciptakan koneksi spiritual yang bisa mendatangkan berkah dari Allah. Yang perlu ditekankan adalah, dalam berziarah ini kita tetap hanya berdoa kepada Allah. Para wali dan orang soleh yang sudah meninggal hanyalah wasilah atau perantara berkat nama baik dan kedekatan mereka dengan Allah. Sekarang, mari kita bahas tentang aspek penyembuhan melalui nama. Dalam tradisi pengobatan Islam, nama memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Bukan hanya nama-nama Allah dalam Asmaul Husna, tetapi juga nama-nama para nabi, malaikat, dan orang-orang soleh. Pengobatan dengan menyebut nama-nama suci ini disebut dengan ruqyah. Praktiknya adalah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan menyebut nama-nama yang mulia sambil berkonsentrasi pada kesembuhan yang diinginkan. Energi spiritual yang terkandung dalam nama-nama tersebut dipercaya bisa mengusir penyakit dan mendatangkan kesembuhan. Namun, perlu ditekankan bahwa ruqyah bukanlah magic atau praktik syirik. Kesembuhan tetap berasal dari Allah. Sedangkan nama-nama yang disebut hanyalah wasilah atau perantara untuk memohon kesembuhan kepada Allah. Ada banyak kisah tentang penyembuhan ajaib melalui penyebutan nama-nama suci ini. Seorang tabib muslim di Andalusia abad ke-12 dikenal memiliki kemampuan menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan membacakan nama-nama tertentu dari Asmaul Husna kepada pasiennya. Metodenya adalah dengan terlebih dahulu membaca energi spiritual pasien, kemudian menentukan nama-nama Allah mana yang paling cocok untuk menyembuhkan ketidakseimbangan energi tersebut. Misalnya, untuk pasien yang mengalami depresi, beliau akan memperbanyak penyebutan nama Ar-Rahman dan As-Sabur. Untuk pasien yang mengalami penyakit fisik, beliau akan menyebut nama Esh-Safi dan Al-Muafi. Yang menarik adalah, dalam beberapa kasus, kesembuhan terjadi bukan hanya pada pasien yang dibacakan, tetapi juga pada orang yang membacakan nama-nama tersebut. Ini menunjukkan bahwa energi penyembuhan yang terkandung dalam nama-nama suci Allah bersifat universal dan bisa bermanfaat bagi siapa saja yang terlibat dalam prosesnya. Tentu saja, pengobatan dengan nama ini tidak menggantikan pengobatan medis konvensional. Islam mengajarkan untuk berusaha dengan segala cara yang tersedia, termasuk pengobatan medis, sambil tetap berserah diri kepada Allah dan meminta kesembuhan melalui cara-cara spiritual. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang nama dalam konteks pendidikan dan perkembangan anak. Penelitian modern menunjukkan bahwa nama seseorang bisa mempengaruhi perkembangan psikologis dan kepribadiannya. Anak yang memiliki nama dengan makna positif cenderung mengembangkan konsep diri yang positif pula. Dalam perspektif Islam, pengaruh nama terhadap perkembangan anak tidak hanya bersifat psikologis tetapi juga spiritual. Nama yang baik menciptakan atmosfer spiritual yang mendukung perkembangan karakter positif anak, sedangkan nama yang kurang baik bisa menghambat perkembangan spiritual anak. Yang penting adalah, orang tua perlu menjelaskan makna nama anak kepada mereka sejak dini. Ketika anak memahami makna nama mereka dan tahu bahwa nama tersebut mengandung harapan dan doa baik dari orang tua, mereka akan berusaha untuk menjadi sesuai dengan makna nama tersebut. Ada sebuah keluarga yang selalu mengawali doa sebelum makan dengan menyebut makna nama-nama setiap anggota keluarga. Misalnya, "Ya Allah, jadikan Ahmad benar-benar terpuji, jadikan Fatimah benar-benar suci, jadikan Abdullah benar-benar menjadi hamba yang soleh." Praktik sederhana ini ternyata memberikan dampak yang luar biasa dalam pembentukan karakter anak-anak mereka. Anak-anak dalam keluarga tersebut tumbuh dengan kesadaran yang kuat tentang identitas spiritual mereka dan berusaha untuk mengaktualisasikan potensi yang terkandung dalam nama mereka. Mereka tidak merasa nama hanya sekadar label, tetapi sebagai amanah dan tanggung jawab spiritual yang harus dipenuhi. Sebaliknya, ada juga kasus di mana anak merasa terbebani dengan nama mereka karena merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi yang terkandung dalam nama tersebut. Misalnya, anak yang bernama Alim tetapi merasa tidak pintar, atau anak yang bernama Sabur tetapi merasa mudah marah. Dalam kasus seperti ini,
Peran orang tua sangat penting untuk memberikan pengertian bahwa nama bukanlah beban, tetapi potensi yang bisa dikembangkan. Tidak ada orang yang langsung menjadi sesuai dengan namanya tanpa usaha dan proses. Nama adalah target atau tujuan yang bisa dicapai melalui usaha dan doa yang sungguh-sungguh. Yang juga perlu diajarkan kepada anak adalah konsep bertumbuh menuju nama. Mereka perlu memahami bahwa menjadi sesuai dengan nama adalah proses seumur hidup, bukan sesuatu yang harus dicapai dalam waktu singkat. Setiap hari adalah kesempatan untuk semakin mendekatkan diri pada makna nama yang disandang. Sekarang, mari kita bahas tentang nama dalam konteks hubungan interpersonal dan komunikasi. Cara kita menyebut nama orang lain mencerminkan sikap dan perasaan kita terhadap mereka, dan ini memiliki dampak spiritual yang nyata. Dalam Islam, ada adab atau etika khusus dalam menyebut nama orang lain. Kita dianjurkan untuk menyebut nama dengan cara yang paling baik dan disukai oleh yang bersangkutan. Jika seseorang memiliki beberapa nama atau gelar, kita sebaiknya menyebut yang paling mereka sukai atau yang paling mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang baik dalam hal ini. Beliau selalu menyebut nama sahabat-sahabatnya dengan cara yang penuh hormat dan kasih sayang. Kepada Abu Bakar, beliau sering menyebut dengan "Ya Atik", yang berarti yang dimerdekakan dari neraka. Kepada Umar, beliau sering menyebut "Ya Faruk", yang berarti yang membedakan antara hak dan batil. Pemberian gelar atau sebutan yang baik ini bukan sekadar basa-basi, tetapi bentuk doa dan harapan baik. Ketika kita menyebut seseorang dengan sebutan yang mulia, energi spiritual yang positif akan mengalir kepada orang tersebut, dan sebaliknya mereka juga akan cenderung berperilaku sesuai dengan sebutan yang diberikan. Sebaliknya, menyebut seseorang dengan nama atau sebutan yang buruk akan menciptakan energi negatif yang bisa merugikan kedua belah pihak. Dalam Islam, mencela seseorang dengan menyebut nama mereka secara buruk termasuk dalam kategori ghibah yang diharamkan. Yang lebih mendalam lagi adalah konsep tentang pengaruh penyebutan nama terhadap takdir seseorang. Para sufi percaya bahwa setiap kali nama seseorang disebut dengan penuh kasih sayang dan doa baik, Allah akan mencatat hal tersebut sebagai kebaikan bagi kedua belah pihak. Sebaliknya, menyebut nama dengan konotasi buruk akan dicatat sebagai keburukan. Ini menjelaskan mengapa dalam tradisi Islam sangat ditekankan untuk berkata baik atau diam. Lidah yang terbiasa menyebut nama-nama dengan cara yang baik akan menciptakan aura spiritual yang positif di sekitar pemiliknya, sedangkan lidah yang sering mencela akan menciptakan aura negatif. Dalam konteks keluarga, cara orang tua menyebut nama anak-anak mereka juga sangat mempengaruhi perkembangan spiritual sang anak. Orang tua yang terbiasa menyebut nama anak dengan penuh kasih sayang dan harapan baik akan membantu mengaktifkan potensi positif dalam diri anak tersebut. Sebaliknya, orang tua yang sering menyebut nama anak dengan nada marah atau disertai dengan kata-kata negatif bisa menghambat perkembangan spiritual anak. Energi negatif yang terus-menerus diarahkan kepada anak melalui penyebutan nama akan menciptakan blokade spiritual yang bisa berdampak jangka panjang. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang nama dalam konteks zikir dan wirid khusus. Dalam tradisi Sufi, ada praktik zikir yang menggunakan nama spiritual sebagai fokus poin atau titik konsentrasi. Praktik ini sangat advanced dan memerlukan bimbingan guru yang berpengalaman. Caranya adalah dengan duduk dalam posisi yang nyaman, kemudian memusatkan perhatian pada area hati sambil mengulang-ulang nama spiritual dengan ritme tertentu. Setiap pengulangan nama dibarengi dengan visualisasi cahaya yang semakin terang di area hati. Praktik ini bertujuan untuk mengintegrasikan kesadaran dengan identitas spiritual yang sejati. Ketika praktik dilakukan secara konsisten, praktisi akan mulai merasakan perubahan dalam persepsi dan kesadaran mereka. Mereka akan mulai melihat dunia tidak hanya dari perspektif ego atau nafsu, tetapi dari perspektif ruh yang telah tersucikan. Namun, seperti yang sudah ditekankan berkali-kali, praktik semacam ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Energi yang terlibat sangat kuat dan bisa berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu,
Bimbingan guru yang telah berpengalaman dan memiliki silsilah yang jelas sangat diperlukan. Yang lebih aman untuk praktisi pemula adalah fokus pada zikir dengan Asmaul Husna yang sudah terbukti keamanan dan keefektifannya. Setiap nama dari Asmaul Husna memiliki khasiat dan pengaruh spiritual yang spesifik, dan pengamalannya relatif lebih aman dibandingkan dengan zikir menggunakan nama spiritual pribadi. Sekarang, mari kita bahas tentang fenomena nama dalam mimpi dan interpretasinya. Dalam ilmu tafsir mimpi Islam, nama-nama yang muncul dalam mimpi memiliki makna simbolis yang penting. Bukan hanya nama orang, tetapi juga nama tempat, benda, atau konsep abstrak. Ketika seseorang bermimpi mendengar namanya sendiri dipanggil, ini bisa memiliki berbagai interpretasi tergantung konteks dan perasaan yang menyertainya. Jika namanya dipanggil dengan suara yang lembut dan menyenangkan, ini bisa menjadi pertanda baik atau panggilan spiritual untuk meningkatkan kualitas ibadah. Sebaliknya, jika nama dipanggil dengan suara yang menakutkan atau tidak menyenangkan, ini bisa menjadi peringatan untuk introspeksi dan memperbaiki amal perbuatan. Dalam beberapa kasus, ini juga bisa menjadi tanda bahwa ada gangguan spiritual yang perlu diatasi melalui ruqyah atau amalan-amalan perlindungan. Yang sangat menarik adalah ketika seseorang bermimpi mendengar nama yang tidak dikenalnya, tetapi dalam mimpi mereka merasa bahwa itu adalah nama mereka yang sesungguhnya. Ini bisa menjadi pertanda bahwa mereka sedang mendapat petunjuk tentang identitas spiritual mereka yang sejati. Dalam beberapa kasus, nama yang didengar dalam mimpi kemudian menjadi nama yang digunakan dalam praktik spiritual atau bahkan menjadi nama panggilan sehari-hari. Ada tokoh-tokoh sufi yang namanya berubah setelah mendapat petunjuk melalui mimpi semacam ini. Yang perlu diingat adalah, tidak semua mimpi tentang nama memiliki makna spiritual yang mendalam. Ada juga mimpi yang hanya refleksi dari aktivitas alam bawah sadar atau pengaruh dari kejadian sehari-hari. Oleh karena itu, perlu kebijaksanaan dalam menginterpretasi mimpi dan sebaiknya berkonsultasi dengan orang yang ahli dalam bidang ini. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang nama dalam konteks doa dan permohonan kepada Allah. Dalam berdoa, cara kita memperkenalkan diri kepada Allah melalui penyebutan nama kita memiliki makna spiritual yang penting. Para ulama mengajarkan bahwa ketika berdoa, sebaiknya kita menyebut nama kita dengan penuh kerendahan hati dan pengakuan akan kekurangan kita. Misalnya, "Ya Allah, hamba-Mu yang bernama Ahmad ini, yang penuh dengan dosa dan kekurangan, memohon ampunan-Mu." Penyebutan nama dalam doa ini bukan karena Allah tidak tahu siapa kita, tetapi sebagai bentuk pengenalan diri dan pengakuan akan identitas kita sebagai hamba Allah. Ini juga membantu kita untuk fokus dan menghayati doa dengan lebih mendalam. Yang menarik adalah, dalam beberapa doa yang diajarkan Rasulullah, ada pola tertentu dalam penyebutan nama Allah. Beliau sering memulai doa dengan menyebut nama-nama Allah yang paling sesuai dengan permohonan yang akan disampaikan. Misalnya, ketika memohon ampunan, beliau akan menyebut nama At-Tawwab, yang maha penerima taubat, dan Al-Ghafur, yang maha pengampun. Ketika memohon rezeki, beliau akan menyebut nama Ar-Razak, yang maha pemberi rezeki, dan Al-Wahhab, yang maha pemberi. Ini mengajarkan kita bahwa dalam berdoa, penyebutan nama Allah yang tepat akan membantu memfokuskan energi spiritual doa kita dan meningkatkan kemungkinan dikabulkannya doa tersebut. Sekarang, mari kita bahas tentang aspek healing atau penyembuhan melalui nama dalam konteks yang lebih luas. Bukan hanya penyembuhan fisik, tetapi juga penyembuhan emosional, mental, dan spiritual. Dalam tradisi Sufi, ada konsep tentang nama obat, yaitu nama-nama tertentu dari Asmaul Husna yang memiliki khasiat khusus untuk menyembuhkan penyakit atau masalah tertentu. Misalnya, nama As-Sabur untuk menyembuhkan sifat pemarah, nama Ar-Rahman untuk menyembuhkan keras hati, nama Al-Hakim untuk menyembuhkan kebingungan. Cara pengamalannya adalah dengan berzikir menggunakan nama tersebut dalam jumlah tertentu setiap hari sambil berkonsentrasi pada masalah yang ingin disembuhkan.
Jumlah zikirnya biasanya berdasarkan nilai numerik nama tersebut atau kelipatan angka-angka tertentu yang dianggap memiliki khasiat spiritual. Yang penting dalam praktik ini adalah niat yang tulus dan keyakinan yang kuat bahwa kesembuhan hanya berasal dari Allah. Nama-nama yang dizikir hanyalah wasilah atau perantara untuk memohon kesembuhan kepada Allah. Ada banyak testimonial dari orang-orang yang merasakan manfaat dari praktik ini. Seorang bisnisman yang sering stres karena tekanan pekerjaan bercerita bahwa setelah rutin berzikir, ya sabur, setiap hari, dia mulai merasakan ketenangan dan kemampuan menghadapi masalah dengan lebih sabar. Seorang ibu yang anaknya nakal dan sulit diatur bercerita bahwa setelah rutin berzikir, ya Latif, sambil mendoakan anaknya, perilaku sang anak mulai berubah menjadi lebih lembut dan penurut. Tentu saja, perubahan ini tidak terjadi secara instan. Dibutuhkan konsistensi dan kesabaran dalam mengamalkan zikir tersebut. Yang terpenting adalah tidak boleh putus asa dan tetap yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik pada waktu yang tepat. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang nama dalam konteks perlindungan spiritual. Dalam Islam, nama-nama tertentu dipercaya memiliki kekuatan untuk melindungi dari berbagai macam gangguan spiritual seperti sihir, hasad, dan gangguan jin. Nama-nama Allah seperti Al-Hafiz, yang maha memelihara, Al-Muhaimin, yang maha mengawasi, dan Al-Qahar, yang maha menundukkan, sering digunakan dalam amalan perlindungan. Cara pengamalannya bisa dengan berzikir secara rutin atau dengan menulis nama-nama tersebut sebagai azimat yang dibawa atau ditempel di rumah. Namun, perlu ditekankan bahwa dalam Islam, azimat atau jimat hanya boleh berisi ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama Allah. Azimat yang berisi mantra-mantra, gambar-gambar, atau simbol-simbol yang tidak jelas asal-usulnya justru bisa mendatangkan mudarat karena berpotensi mengandung unsur syirik. Yang lebih utama dari penggunaan azimat adalah menjaga diri dari perbuatan maksiat dan memperbanyak amal soleh. Perlindungan Allah akan lebih kuat menyelimuti orang-orang yang taat kepadanya dibandingkan dengan mereka yang mengandalkan azimat tetapi masih gemar bermaksiat. Ada sebuah kasus menarik yang terjadi pada seorang ustadz di Jawa Timur. Beliau sering diminta untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang merasa diganggu makhluk halus. Metode yang beliau gunakan sangat sederhana, yaitu mengajarkan amalan zikir dengan nama-nama Allah yang berkaitan dengan perlindungan. Kepada setiap orang yang datang meminta bantuan, beliau akan memberikan amalan yang berbeda-beda tergantung pada kondisi spiritual orang tersebut. Ada yang diberi amalan zikir, la haula wa la quwata illa billah. Ada yang diberi amalan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan ada yang diberi amalan nama-nama Allah tertentu. Yang menarik adalah, tingkat keberhasilan metode beliau sangat tinggi. Kebanyakan orang yang mengikuti petunjuknya merasakan perubahan positif dalam waktu yang relatif singkat. Gangguan-gangguan spiritual yang mereka alami berangsur-angsur hilang dan digantikan dengan ketenangan dan kedamaian. Ketika ditanya tentang rahasia keberhasilan metodenya, beliau menjelaskan bahwa kuncinya bukan pada amalan tertentu, tetapi pada kekuatan iman dan keyakinan orang yang mengamalkannya. Zikir dan nama-nama Allah hanya akan efektif jika diamalkan dengan penuh keyakinan dan disertai dengan perbaikan kualitas iman dan ibadah. Sekarang, mari kita bahas tentang fenomena nama dalam konteks jodoh dan hubungan percintaan. Dalam tradisi Islam, ada kepercayaan bahwa nama-nama yang harmonis antara calon suami dan istri bisa menjadi salah satu indikator kecocokan dan kebahagiaan dalam pernikahan. Cara menghitung harmonisasi nama ini bermacam-macam. Ada yang berdasarkan nilai numerik huruf-huruf dalam nama, ada yang berdasarkan makna nama, dan ada yang berdasarkan unsur-unsur spiritual yang terkandung dalam nama. Misalnya, nama yang mengandung unsur api, seperti nama-nama yang berkaitan dengan cahaya atau kekuatan, akan harmonis dengan nama yang mengandung unsur udara, seperti nama-nama yang berkaitan dengan kelembutan atau kebijaksanaan. Sedangkan nama yang mengandung unsur air akan harmonis dengan nama yang mengandung unsur tanah. Tentu saja, ini bukan rumus pasti untuk menentukan jodoh. Faktor-faktor lain seperti akhlak, kompatibilitas kepribadian, kesamaan visi hidup,
dan yang terpenting ridha Allah, tetap menjadi penentu utama keberhasilan pernikahan. Namun, dalam beberapa kasus, keharmonisan nama memang terbukti berkorelasi dengan keharmonisan hubungan. Ada pasangan yang namanya secara numerik sangat harmonis dan memang memiliki hubungan yang sangat bahagia. Ada juga pasangan yang namanya kurang harmonis tetapi tetap bahagia karena faktor-faktor lain yang mendukung. Yang lebih penting dari kecocokan nama adalah doa dan ikhtiar untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Nama yang bagus tidak akan ada artinya jika tidak disertai dengan usaha sungguh-sungguh untuk menjadi pasangan yang baik. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang nama dalam konteks bisnis dan karir. Dalam dunia bisnis modern, nama brand atau merek dagang memiliki nilai yang sangat besar. Dari perspektif spiritual Islam, nama bisnis yang baik tidak hanya menarik dari segi marketing, tetapi juga membawa berkah dalam rezeki. Nama bisnis yang mengandung makna positif dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam akan lebih berpotensi mendapat keberkahan dari Allah. Sebaliknya, nama bisnis yang mengandung makna negatif atau berkaitan dengan kemaksiatan bisa menjadi sumber masalah dalam jangka panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah itu indah dan menyukai keindahan. Prinsip ini juga berlaku dalam pemberian nama bisnis. Nama yang indah, bermakna positif, dan mudah diingat akan lebih disukai Allah dan manusia. Ada beberapa pengusaha muslim yang sangat memperhatikan aspek spiritual dalam pemberian nama bisnis mereka. Mereka tidak hanya mempertimbangkan aspek marketing dan branding, tetapi juga makna spiritual dan keberkahan yang terkandung dalam nama tersebut. Salah satu contohnya adalah seorang pengusaha di Jakarta yang memiliki bisnis fashion muslim. Ketika akan memberikan nama untuk brandnya, beliau berpuasa dan salat istikharah selama 3 hari. Dalam mimpinya, beliau mendapat petunjuk untuk menggunakan nama yang berkaitan dengan cahaya dan keindahan. Setelah melakukan riset, beliau memilih nama yang mengandung makna cahaya yang indah dalam bahasa Arab. Ternyata, bisnis beliau berkembang dengan sangat pesat dan menjadi salah satu brand fashion muslim terkemuka di Indonesia. Beliau meyakini bahwa keberkahan nama yang dipilih melalui istikharah menjadi salah satu faktor utama kesuksesan bisnisnya. Selain itu, nama yang bermakna positif juga menciptakan aura yang baik dalam lingkungan kerja dan hubungan dengan pelanggan. Sekarang, mari kita bahas tentang nama dalam konteks generasi dan warisan spiritual. Dalam keluarga-keluarga yang memiliki tradisi spiritual yang kuat, pemberian nama kepada anak seringkali mengikuti pola atau tema tertentu yang mencerminkan misi spiritual keluarga tersebut. Misalnya, ada keluarga yang semua anggotanya diberi nama yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ayahnya bernama Rahman, ibunya bernama Rahimah, anak-anaknya bernama Hakim, Sabir, Latif, dan sebagainya. Keluarga ini meyakini bahwa dengan memberikan nama-nama yang berkaitan dengan sifat Allah, mereka sedang membangun dinasti spiritual yang akan membawa berkah bagi generasi-generasi mendatang. Ada juga keluarga yang memberikan nama berdasarkan nama-nama para nabi dan rasul. Mereka berharap anak-anak mereka akan memiliki karakter dan misi yang sama dengan para nabi yang namanya mereka sandang. Yang menarik adalah, dalam beberapa keluarga semacam ini, memang terbukti bahwa karakteristik dan pencapaian anggota keluarga sesuai dengan makna nama-nama yang mereka sandang. Ini bisa jadi karena faktor sugesti dan ekspektasi, tetapi bisa juga karena memang ada kekuatan spiritual yang bekerja melalui nama-nama tersebut. Tentu saja, tidak semua keluarga perlu mengikuti pola yang sama. Yang penting adalah ada kesadaran dan pertimbangan spiritual dalam pemberian nama, bukan hanya mengikuti tren atau selera pribadi semata. Yang juga perlu diperhatikan adalah konsistensi antara nama yang diberikan dengan pendidikan dan teladan yang diberikan kepada anak. Percuma memberikan nama yang bermakna mulia jika tidak disertai dengan upaya sungguh-sungguh untuk mendidik anak sesuai dengan makna nama tersebut. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang nama dalam konteks hubungan dengan alam dan lingkungan. Dalam pandangan Islam,
Manusia adalah khalifah di muka bumi yang bertugas untuk menjaga dan melestarikan alam. Nama-nama yang berkaitan dengan alam dan lingkungan memiliki energi spiritual yang bisa membantu mempererat hubungan kita dengan ciptaan Allah lainnya. Nama-nama seperti bahar, laut, sahara, gurun, jabal, gunung, atau komar, bulan, tidak hanya indah secara linguistik, tetapi juga mengandung energi spiritual yang terhubung dengan elemen-elemen alam. Orang yang memiliki nama-nama semacam ini seringkali memiliki kepekaan spiritual yang tinggi terhadap alam sekitarnya. Ada seorang aktivis lingkungan yang bernama Bahar. Sejak kecil, dia sudah sangat mencintai laut dan semua kehidupan di dalamnya. Ketika dewasa, dia menjadi peneliti kelautan yang berdedikasi untuk melestarikan ekosistem laut. Dia meyakini bahwa namanya yang berarti laut memberikan dia koneksi spiritual khusus dengan elemen air dan kehidupan laut. Contoh lain adalah seorang petani organik yang bernama Zari yang berarti, yang bercocok tanam. Sejak kecil, dia sudah tertarik dengan dunia pertanian dan memiliki kemampuan alami untuk merawat tanaman. Ketika dewasa, dia menjadi pelopor pertanian organik di daerahnya dan berhasil mengubah lahan-lahan tandus menjadi subur. Fenomena-fenomena semacam ini menunjukkan bahwa nama memang memiliki kekuatan untuk mengarahkan seseorang pada bidang atau misi hidup yang sesuai dengan energi spiritual yang terkandung dalam nama tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, ini juga mengingatkan kita untuk memilih nama-nama yang tidak hanya bermakna positif untuk diri sendiri, tetapi juga untuk lingkungan dan masyarakat sekitar kita. Nama yang mengandung misi kebaikan dan pelestarian akan menciptakan energi positif yang bermanfaat bagi semua makhluk. Sekarang, mari kita bahas tentang nama dalam konteks teknologi dan era digital modern. Di zaman sekarang, identitas digital kita seringkali dimulai dari username atau nama pengguna yang kita pilih di berbagai platform media sosial dan aplikasi. Dari perspektif spiritual Islam, username atau nama digital yang kita pilih juga memiliki pengaruh terhadap energi spiritual kita. Setiap kali orang lain melihat atau menyebut username kita, terjadi transfer energi yang bisa positif atau negatif tergantung makna nama tersebut. Username yang bermakna positif dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam akan menciptakan aura digital yang baik. Sebaliknya, username yang mengandung makna negatif, vulgar, atau berkaitan dengan kemaksiatan bisa menciptakan aura digital yang buruk dan merugikan kita secara spiritual. Yang juga perlu diperhatikan adalah konsistensi antara identitas digital dengan identitas nyata kita. Jika kita menggunakan username yang bermakna mulia tetapi perilaku digital kita tidak sesuai dengan makna tersebut, maka akan terjadi disharmoni energi yang bisa menghambat perkembangan spiritual kita. Ada fenomena menarik di era digital ini, yaitu banyak orang yang merasa lebih nyaman mengekspresikan identitas spiritual mereka melalui username dibandingkan dengan nama asli mereka. Misalnya, seseorang yang nama aslinya biasa-biasa saja memilih username yang bermakna spiritual sebagai bentuk aspirasi atau harapan untuk menjadi lebih baik. Ini sebenarnya tidak masalah selama disertai dengan usaha sungguh-sungguh untuk mewujudkan makna username tersebut dalam kehidupan nyata. Username bisa menjadi semacam afirmasi positif yang membantu kita mengarahkan energi spiritual ke arah yang lebih baik. Namun, yang perlu diwaspadai adalah kecenderungan untuk menggunakan identitas digital sebagai topeng untuk menutupi identitas asli yang tidak sesuai. Ini bisa menjadi bentuk kemunafikan digital yang justru merugikan perkembangan spiritual kita. Yang lebih baik adalah menggunakan identitas digital sebagai motivasi untuk memperbaiki identitas nyata kita. Jika username kita bermakna mulia, maka kita harus berusaha sungguh-sungguh agar karakter dan perilaku kita juga menjadi mulia. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang nama dalam konteks doa dan permohonan khusus. Ada tradisi dalam Islam untuk menggunakan nama-nama tertentu ketika meminta sesuatu yang spesifik kepada Allah. Ini berdasarkan prinsip bahwa setiap nama Allah memiliki spesialisasi tertentu sesuai dengan makna dan sifat yang terkandung di dalamnya. Misalnya, ketika memohon ampunan, kita menggunakan nama-nama seperti At-Tawwab, Al-Ghafur, atau Ar-Rahman. Ketika memohon rezeki,
kita menggunakan nama-nama seperti Ar-Razak, Al-Wahhab, atau Al-Ghani. Ketika memohon kesembuhan, kita menggunakan nama-nama seperti Ash-Shafi, As-Sabur, atau Al-Qohar. Penggunaan nama yang tepat dalam doa akan membantu memfokuskan energi spiritual kita dan meningkatkan kemungkinan dikabulkannya doa tersebut. Ini bukan berarti Allah terbatas pada nama-nama tertentu, tetapi lebih kepada membantu kita sebagai manusia untuk berkonsentrasi dan menghayati doa dengan lebih mendalam. Ada sebuah kisah dari seorang pedagang di Baghdad pada abad ke-9 Hijriah. Bisnis beliau sedang mengalami kemunduran yang parah dan hampir bangkrut. Dalam keputusasaannya, beliau bertemu dengan seorang sufi yang memberikan nasihat untuk berzikir dengan nama, Ya Mughni Ya Ghani, setiap hari setelah salat subuh sebanyak 1000 kali sambil memohon keberkahan dalam usaha. Awalnya beliau skeptis, tetapi karena sudah tidak ada pilihan lain, beliau mencoba mengikuti saran tersebut. Dalam waktu 3 bulan, bisnis beliau mulai bangkit kembali. Pelanggan-pelanggan baru berdatangan, barang-barang dagangan laku dengan cepat, dan keuntungan mulai mengalir kembali. Beliau yakin bahwa zikir dengan nama-nama Allah yang tepat menjadi kunci kebangkitan bisnisnya. Sejak itu, beliau menjadi salah satu pedagang terkaya di Baghdad dan selalu mengamalkan zikir tersebut setiap hari. Kisah semacam ini banyak kita temukan dalam literatur klasik Islam. Tentu saja, kita tidak boleh memahami ini secara mekanistik seolah-olah zikir adalah formula ajaib yang pasti berhasil. Yang terpenting adalah keikhlasan niat, konsistensi dalam pengamalan, dan penyerahan diri yang total kepada Allah. Sekarang, mari kita bahas tentang nama dalam konteks kepemimpinan dan pengaruh sosial. Seorang pemimpin yang namanya bermakna mulia akan lebih mudah mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Ini bukan hanya karena faktor psikologis, tetapi juga karena energi spiritual yang terpancar dari nama tersebut. Dalam sejarah Islam, banyak pemimpin besar yang namanya sangat sesuai dengan karakter dan pencapaian kepemimpinan mereka. Umar ibn Khattab yang namanya berarti, yang hidup lama, memang menjadi khalifah yang kepemimpinannya memberikan dampak jangka panjang bagi umat Islam. Ali ibn Abi Thalib yang namanya berarti, yang tinggi, memang dikenal sebagai sosok yang mulia dan tinggi akhlaknya. Ini bukan kebetulan, tetapi manifestasi dari hukum spiritual yang mengatur hubungan antara nama dengan takdir dan pencapaian seseorang. Ketika nama, karakter, dan tindakan seseorang selaras, maka kekuatan spiritual yang luar biasa akan terpancar dari diri mereka. Sebaliknya, pemimpin yang namanya tidak sesuai dengan karakter atau tindakannya akan mengalami disharmoni energi yang bisa menghambat efektivitas kepemimpinannya. Mereka mungkin bisa sukses sementara, tetapi dalam jangka panjang akan mengalami masalah karena ketidakselarasan antara identitas spiritual dengan realitas. Bagi kita yang bercita-cita menjadi pemimpin, penting untuk memahami makna nama kita dan berusaha mengembangkan karakter sesuai dengan makna tersebut. Jika nama kita mengandung makna keadilan, maka kita harus berusaha menjadi pemimpin yang adil. Jika nama kita mengandung makna kebijaksanaan, maka kita harus mengembangkan kemampuan untuk memberikan keputusan yang bijaksana. Yang juga penting adalah dalam memilih nama untuk anak-anak kita, terutama jika kita berharap mereka menjadi pemimpin di masa depan, pilihlah nama-nama yang mengandung sifat-sifat kepemimpinan yang mulia. Nama-nama seperti Adil, Hakim, Rashid, atau Amjad bisa menjadi pilihan yang baik. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang nama dalam konteks warisan dan jejak sejarah. Nama yang baik akan menjadi warisan spiritual yang berharga bagi keturunan dan generasi mendatang. Setiap kali nama seseorang disebut dengan penghormatan karena kebaikan yang pernah dilakukannya, pahala akan mengalir kepada yang bersangkutan meskipun sudah meninggal dunia. Sebaliknya, nama yang buruk akan menjadi beban bagi keturunan dan menjadi pengingat akan keburukan yang pernah dilakukan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga kehormatan nama kita dengan berbuat kebaikan dan menghindari kemaksiatan. Dalam Al-Quran,
Allah menyebutkan bahwa Dia akan mengangkat sebagian orang dengan derajat yang tinggi dan menjadikan nama mereka diingat dengan baik oleh generasi-generasi selanjutnya. Ini adalah salah satu bentuk karamah atau kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Nama-nama para nabi, sahabat, tabi'in, dan ulama besar sepanjang sejarah Islam masih diingat dan disebut dengan penghormatan hingga sekarang. Setiap kali nama mereka disebut, pahala mengalir kepada mereka di alam barzakh. Ini menunjukkan betapa besar nilai investasi spiritual dari membangun nama yang baik. Bagi kita yang masih hidup, ini menjadi motivasi untuk terus berbuat kebaikan agar nama kita dikenang dengan baik. Bukan karena ingin terkenal atau dicari popularitas, tetapi karena nama yang baik adalah salah satu bentuk amal jariah yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah tiada. Yang perlu diingat adalah, membangun nama yang baik bukan sekadar urusan citra atau reputasi di mata manusia, tetapi juga dan terutama di mata Allah. Ada orang yang namanya terkenal baik di mata manusia, tetapi buruk di mata Allah karena kemunafikan atau riya. Sebaliknya, ada orang yang namanya tidak terkenal di mata manusia, tetapi sangat mulia di mata Allah karena keikhlasan dan ketakwaannya. Dalam konteks ini, yang terpenting adalah fokus pada substansi, yaitu berbuat kebaikan dengan ikhlas karena Allah, bukan karena ingin membangun nama atau reputasi. Jika niat kita ikhlas, Allah akan memberikan nama yang baik sebagai bonus, bukan sebagai tujuan utama. Sekarang, mari kita bahas tentang nama dalam konteks syafaat dan pertolongan di akhirat. Dalam Islam, ada konsep syafaat, yaitu pertolongan yang diberikan oleh para nabi, syuhada, dan orang-orang soleh kepada umat Islam di hari kiamat. Salah satu faktor yang memungkinkan seseorang mendapat syafaat adalah hubungan spiritual yang terjalin melalui nama. Misalnya, seseorang yang namanya Muhammad atau Ahmad akan memiliki hubungan spiritual khusus dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali nama tersebut disebut, terjadi koneksi energi spiritual dengan sang Nabi. Ini bisa menjadi salah satu wasilah untuk mendapat syafaat beliau di akhirat nanti. Demikian juga dengan nama-nama para nabi lainnya. Seseorang yang bernama Ibrahim akan memiliki koneksi spiritual dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Seseorang yang bernama Musa akan terhubung dengan Nabi Musa alaihi salam, dan seterusnya. Tentu saja, koneksi ini tidak otomatis menjamin syafaat. Yang terpenting tetaplah amal perbuatan dan ketakwaan kita. Nama hanyalah salah satu faktor pendukung yang bisa memperkuat hubungan spiritual kita dengan para nabi dan orang-orang soleh. Ada sebuah hadits yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepada siapa saja yang mencintainya dengan sungguh-sungguh. Salah satu bentuk kecintaan tersebut bisa diwujudkan dengan memberikan nama Muhammad atau Ahmad kepada anak-anak kita, tentu dengan niat yang ikhlas dan disertai usaha untuk mendidik anak sesuai dengan akhlak Rasulullah. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang nama dalam konteks takdir dan qada qadar. Dalam Islam, ada yang disebut dengan takdir mualak, yaitu takdir yang bisa berubah berdasarkan doa dan amal perbuatan kita. Nama seseorang bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi manifestasi takdir dalam kehidupannya. Bukan berarti nama menentukan takdir secara absolut, tetapi nama menciptakan kecenderungan atau potensi tertentu yang bisa berkembang menjadi kenyataan jika didukung oleh faktor-faktor lain seperti usaha, doa, dan ridha Allah. Misalnya, seseorang yang bernama Said yang berarti, yang berbahagia, akan memiliki potensi untuk meraih kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi potensi ini hanya akan terwujud jika dia berusaha menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Islam dan senantiasa berdoa kepada Allah. Sebaliknya, jika dia menjalani hidup dengan sembarangan dan melanggar perintah Allah, maka potensi kebahagiaan yang terkandung dalam namanya tidak akan terwujud, bahkan bisa berbalik menjadi kesengsaraan. Ini menunjukkan bahwa nama bukanlah jaminan atau kutukan yang pasti terjadi, tetapi lebih kepada potensi atau kecenderungan yang bisa diarahkan ke positif atau negatif tergantung pada pilihan dan usaha kita. Yang menarik adalah, dalam beberapa kasus, ada orang yang takdirnya berubah setelah mengganti nama.
Ini bisa terjadi karena perubahan nama menciptakan perubahan energi spiritual yang kemudian mempengaruhi manifestasi takdir. Ada kisah seorang pedagang kecil yang selalu merugi dalam bisnisnya. Namanya adalah Khasir yang berarti, yang merugi. Setelah berkonsultasi dengan seorang kiai, dia disarankan untuk mengganti nama menjadi Rabih yang berarti, yang beruntung. Setelah mengganti nama dan disertai dengan peningkatan ibadah dan amal soleh, bisnisnya mulai berubah. Pelanggan bertambah, keuntungan meningkat, dan hidupnya menjadi lebih berkah. Dia yakin bahwa perubahan nama menjadi salah satu faktor yang membantu perubahan takdirnya. Namun, perlu ditekankan bahwa perubahan nama saja tidak cukup. Yang terpenting adalah perubahan hati, perbaikan akhlak, dan peningkatan ketakwaan kepada Allah. Nama yang baik tanpa disertai amal yang baik tidak akan membawa manfaat yang berarti. Sekarang, mari kita bahas tentang nama dalam konteks barakah dan keberkahan hidup. Barakah adalah keberkahan atau pelipat gandaan kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Nama yang baik dan mulia bisa menjadi salah satu sumber barakah dalam hidup seseorang. Barakah tidak selalu berwujud pelipat gandaan secara kuantitas, tetapi bisa juga berupa kualitas yang meningkat. Misalnya, seseorang yang rezekinya sedikit tetapi penuh barakah akan merasa cukup dan bahagia. Sebaliknya, seseorang yang rezekinya banyak tetapi tidak ada barakah akan merasa kurang dan gelisah. Nama yang mengandung doa dan harapan baik dari orang tua akan menciptakan aura barakah yang mengelilingi pemiliknya. Setiap kali nama tersebut disebut dengan penuh kasih sayang, energi barakah akan mengalir kepada yang bersangkutan. Sebaliknya, nama yang tidak baik atau bahkan mengandung makna negatif bisa menjadi penghalang turunnya barakah. Ini bukan berarti Allah tidak adil, tetapi karena energi negatif yang terkandung dalam nama tersebut menciptakan hambatan spiritual. Ada sebuah penelitian menarik yang dilakukan oleh seorang ulama di Mesir pada abad ke-20. Beliau mengumpulkan data tentang tingkat kesuksesan dan kebahagiaan hidup dari orang-orang yang memiliki nama dengan makna positif dan negatif. Hasilnya menunjukkan bahwa secara statistik, orang-orang yang memiliki nama dengan makna positif memiliki tingkat kesuksesan dan kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki nama dengan makna negatif atau tidak jelas. Tentu saja, ini bukan hukum yang mutlak. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi kesuksesan dan kebahagiaan hidup seseorang. Tetapi data ini menunjukkan bahwa ada korelasi antara kualitas nama dengan kualitas hidup, meskipun mekanisme pastinya masih menjadi misteri. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang nama dalam konteks hubungan antar generasi. Dalam keluarga yang memiliki tradisi memberikan nama berdasarkan silsilah atau garis keturunan, ada transfer energi spiritual yang terjadi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, jika dalam suatu keluarga ada tradisi memberikan nama yang berkaitan dengan ilmu kepada anak-anak mereka, maka akan terbentuk atmosfer ilmu dalam keluarga tersebut. Anak-anak akan tumbuh dengan ekspektasi dan dukungan spiritual untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Sebaliknya, jika dalam suatu keluarga tidak ada perhatian khusus terhadap makna nama, atau bahkan cenderung memberikan nama-nama yang tidak bermakna, maka akan sulit terbentuk identitas spiritual yang kuat dalam keluarga tersebut. Yang menarik adalah fenomena nama panggilan atau nama kesayangan dalam keluarga. Kadang-kadang, nama panggilan yang diberikan keluarga justru lebih mencerminkan karakter atau harapan spiritual dibandingkan nama resmi. Dalam kasus seperti ini, nama panggilan bisa memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam perkembangan spiritual seseorang. Ada seorang ulama besar yang nama resminya biasa saja, tetapi sejak kecil dipanggil dengan sebutan Nuruddin, cahaya agama, oleh keluarganya. Ternyata, dia memang tumbuh menjadi sosok yang menyebarkan cahaya ilmu agama kepada masyarakat luas. Nama panggilan yang diberikan keluarga seolah-olah menjadi doa yang terwujud. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya nama resmi yang penting, tetapi juga nama panggilan atau sebutan sehari-hari dalam keluarga. Orang tua perlu bijaksana dalam memberikan nama panggilan kepada anak-anak mereka, hindari nama panggilan yang bisa menurunkan harga diri atau menciptakan sugesti negatif.
Sekarang, mari kita bahas tentang aspek yang sangat penting, yaitu nama dalam konteks identitas Muslim di tengah masyarakat yang plural. Di era globalisasi ini, banyak Muslim yang tinggal di lingkungan yang mayoritas non-Muslim. Nama Islam yang mereka sandang seringkali menjadi identitas yang menonjol dan membedakan mereka dari yang lainnya. Nama Islam yang baik bisa menjadi sarana dakwah yang efektif. Ketika orang non-Muslim mendengar nama yang indah seperti Amin, Rashid, atau Salim, mereka akan terkesan dengan keindahan nama tersebut dan mungkin tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang Islam. Sebaliknya, jika seorang Muslim memiliki nama yang baik, tetapi perilakunya tidak mencerminkan nilai-nilai Islam, maka hal itu justru bisa menjadi fitnah bagi agama. Orang-orang akan berasumsi bahwa Islam mengajarkan perilaku seperti yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Oleh karena itu, bagi Muslim yang tinggal di lingkungan plural, tanggung jawab untuk menjaga kehormatan nama dan agama menjadi lebih besar. Mereka harus berusaha keras agar perilaku mereka sesuai dengan keindahan nama yang mereka sandang. Ada fenomena menarik di beberapa negara barat di mana nama-nama Islam seperti Omar, Yusuf, atau Maryam menjadi populer di kalangan non-Muslim karena keindahan bunyi dan maknanya. Ini menunjukkan bahwa nama yang baik memang memiliki daya tarik universal yang melampaui batas agama dan budaya. Namun, bagi Muslim, nama bukanlah sekadar masalah estetika, tetapi juga identitas spiritual yang harus dijaga dan dihormati. Menggunakan nama Islam berarti mengambil komitmen untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam nama tersebut. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang nama dalam konteks teknologi kecerdasan buatan dan masa depan. Di era digital yang semakin maju, identitas nama kita tidak hanya berinteraksi dengan manusia, tetapi juga dengan sistem-sistem AI dan algoritma. Dari perspektif spiritual, ini menimbulkan pertanyaan menarik. Apakah energi spiritual yang terkandung dalam nama kita masih bekerja ketika berinteraksi dengan mesin atau AI? Apakah algoritma bisa merasakan atau dipengaruhi oleh energi spiritual nama? Meskipun ini terdengar futuristik, tetapi dalam pandangan Islam, segala sesuatu di alam semesta ini tunduk kepada Allah dan memiliki cara tersendiri untuk bertasbih kepadanya. Bahkan batu dan pohon pun bertasbih menurut Al-Quran, meskipun kita tidak mengerti caranya. Bisa jadi, sistem AI dan algoritma juga memiliki cara tersendiri untuk berinteraksi dengan energi spiritual, meskipun mekanismenya berbeda dengan interaksi antar manusia. Ini adalah wilayah yang masih misterius dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang pasti adalah, kita sebagai Muslim harus tetap menjaga adab dan akhlak yang baik dalam berinteraksi dengan teknologi. Nama dan identitas digital kita harus tetap mencerminkan nilai-nilai Islam, tidak peduli apakah yang berinteraksi dengan kita adalah manusia atau mesin. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan penutup yang sangat penting, yaitu bagaimana mengoptimalkan potensi spiritual yang terkandung dalam nama kita. Setelah memahami berbagai aspek rahasia nama ruh di alam malakut, pertanyaan praktis yang muncul adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan manfaat spiritual dari nama yang kita miliki? Pertama, pahami makna nama Anda secara mendalam. Jangan hanya tahu arti literal, tetapi gali juga makna spiritual, historis, dan simbolis yang terkandung di dalamnya. Jika nama Anda diambil dari Asmaul Husna, pelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah tersebut. Jika nama Anda diambil dari nama nabi atau sahabat, pelajari kisah dan teladan hidup mereka. Kedua, jadikan makna nama Anda sebagai panduan hidup. Setiap kali menghadapi pilihan atau keputusan penting, tanyakan pada diri sendiri, apakah pilihan ini sesuai dengan makna nama saya? Apakah tindakan ini akan menghormati atau justru mencoreng nama yang saya sandang? Ketiga, gunakan nama Anda dalam zikir dan doa pribadi. Jika nama Anda mengandung sifat dari Asmaul Husna, perbanyak zikir dengan sifat tersebut. Jika nama Anda berarti yang sabar, sering-seringlah berzikir, ya sabur, sambil memohon agar Allah memberikan kesabaran kepada Anda. Keempat, doakan agar Allah memberikan kekuatan untuk menjadi sesuai dengan nama yang Anda sandang.
Jadikan ini sebagai doa harian yang rutin Anda panjatkan, terutama pada waktu-waktu mustajab. Kelima, jaga kehormatan nama Anda dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan makna nama. Jika nama Anda mengandung makna kejujuran, jangan pernah berbohong. Jika nama Anda mengandung makna kesucian, jauhi segala bentuk kemaksiatan. Keenam, berikan nama-nama yang baik kepada anak-anak Anda jika Allah mengaruniakan keturunan. Lakukan riset yang mendalam, bermusyawarah dengan pasangan, dan yang terpenting salat istikharah untuk meminta petunjuk Allah. Ketujuh, hormati nama-nama orang lain dengan menyebutnya dengan cara yang baik. Jangan pernah mengolok-olok atau mencela nama seseorang, karena hal itu bisa merugikan Anda secara spiritual. Kedelapan, gunakan nama-nama yang baik dalam bisnis, organisasi, atau karya-karya yang Anda buat. Nama yang baik akan mendatangkan barakah dan kemudahan dari Allah. Kesembilan, perbanyak menyebut nama-nama Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya dalam zikir formal, tetapi juga dalam percakapan biasa, ungkapan syukur, dan permohonan-permohonan kecil. Kesepuluh, jadilah teladan yang baik bagi orang-orang yang memiliki nama yang sama dengan Anda. Ingatlah bahwa setiap tindakan Anda akan mempengaruhi persepsi orang terhadap nama tersebut. Saudara-saudara yang budiman, demikianlah pembahasan kita tentang rahasia nama ruh di alam malakut yang sesungguhnya merupakan khazanah spiritual Islam yang sangat mendalam dan jarang dibahas. Dari pembahasan panjang ini, kita dapat menyimpulkan bahwa nama bukanlah sekadar label atau identitas formal belaka, tetapi merupakan kunci spiritual yang menghubungkan kita dengan dimensi gaib yang mengelilingi kehidupan kita. Nama memiliki kekuatan untuk mempengaruhi takdir, karakter, rezeki, jodoh, kesehatan, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Tetapi yang terpenting adalah bahwa kekuatan ini hanya akan optimal jika kita menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Islam dan senantiasa berusaha menjadi sesuai dengan makna nama yang kita sandang. Rahasia nama ruh di alam malakut ini bukanlah ilmu untuk sombong atau merasa superior, tetapi amanah spiritual yang harus kita jaga dan manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat bagi sesama. Setiap Muslim, tanpa terkecuali, memiliki nama spiritual yang tersimpan di alam malakut, dan tugas kita adalah berusaha menemukan dan mengaktualisasikan potensi spiritual tersebut dalam kehidupan nyata. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua dalam perjalanan spiritual menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini jika bermanfaat, share kepada saudara-saudara Muslim lainnya agar manfaatnya tersebar luas, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan mendalam lainnya tentang khazanah spiritual Islam yang jarang terungkap. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.